Salam arsitek pintar. Kali ini kita akan bicarakan sebuah kasus yang saya tangani pribadi, yaitu berupa balok cantilever dengan bentang 4 meter melayang tetapi tanpa beban, dan setelah lebih 5 tahun ternyata belum roboh loh. Kita akan lihat proyek ini setelah jadi lebih dari 5 tahun terbengkalai, dan ternyata balok cantilever di sini belum roboh. Dan balok ini memang ada maksud tertentu kenapa dibuat seperti ini. Tapi kita lihat, nah ini posisinya adalah untuk bangunan ruko ya. Nah itu adalah cantilevernya ada di sini, menjorok, panjang, tetapi saya hubungkan ke belakang sehingga bukan cantilever ini, secara struktur termasuk overhang. Nah itu terlihat seperti itu. Ada beberapa balok di sini, 1, 2, 3, 4, sehingga ini merupakan portal menerus. Yang unik adalah ini kami hitung dengan pembebanan sendiri, jadi balok betonnya sendiri. Ternyata pembesiannya cukup kuat. Dilihat ini bukti setelah lebih 5 tahun ternyata tidak roboh. Kita lihat lagi di sini. Nah ini adalah balok yang melayang cantilever 4 meter, tapi pembalokannya kita teruskan sampai ke belakang. Bahkan tidak cuma satu portal, tetapi besinya menerus sampai ke kolom belakang, jadi 2 portal, sehingga konsep yang dipakai adalah prinsip overhang. Ini kita lihat, nah ini adalah dari bawah ya, terlihat menjorok melayang. Nah di sini separoh dibuat ditutup lantai, padahal aslinya balok ini adalah 4 meter sampai ke kolom yang di sini. Jadi dari kolom sini ke ujung sini sampai 4 meter. Nah ini saat pekerjaannya, ini adalah saat pengecoran gisting. Kita lanjut. Nah ini adalah posisi gisting untuk baloknya, dibuat melayang. Kita lihat ini juga sama waktu gisting, bagaimana pembesiannya. Ini dengan pengecoran manual. Ini adalah foto saat pengecoran, karena ini proyek pribadi kami. Nah ini pun sama. Ini sebenarnya foto kolase karena di sebelahnya ada digunakan pengecoran dengan ready mix. Ini detail begistingnya. Ini kita lihat balok cantilever itu saat pengecoran. Jadi baloknya itu sebenarnya dari posisi kolom di sini ke ujung adalah 4 meter, sementara separohnya adalah direncanakan sebagai lantai. Jadi ada balkon di sini, sehingga ini sudah jadi beban pada balok yang melayang ini. Kita zoom. Nah ini di sini dari kolom di sini kita buat pembersihan seperti ini. Di sini lantai, kemudian ini terus ke ujung balok ini. Dan ternyata tidak dikira, setelah dihitung dan nekat dikerjakan, hasilnya adalah walau terbengkalai bangunan ini, balok ini belum roboh. Nah ini pembesian pada balok-balok normal, ini juga sama. Nah ini pembesian pada balok begistingnya. Nah ini juga balok yang di tengah. Ini saat awal di lantai dasarnya. Nah ini sebelum kita melakukan penutupan lantai.
Nah, ini besinya. Jadi besi untuk begisting balok lantai itu, ini yang normal adalah lapisan atas. Ini pembesiannya, jadi yang ke arah vertikal ke atas ini adalah besi pada balok yang normal, yang bukan cantilever. Itu lapisan atasnya ada 1, 2, 3, 4 biji besi, kemudian ada kiri kanan ada 2, jadi 6 biji besi dengan diameter 12 polos. Tapi untuk besi cantilever ini kita tambahkan ini banyak sekali besi lain. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Tetapi jangan salah, 14 ini bukan besi utama, ini karena ada tambahan besi ekstra ya, sambungan hingga padat. Yang bukan sambungan itu adalah ini. Nah, besi untuk cantilevernya bagian atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 besi untuk cantilever. Sementara di sisinya ada lagi tambahan 1, 2 pinggang. Nah, ini yang berbeda dengan balok biasa. Kalau bentang yang balok biasa bukan cantilever, ini ada 5 atau 6 biji besi, tetapi di sini ada 7 tambah 2, 9. Nah, ini saat ada sambungan yang besi cantilevernya, kita lihat di sini kita menggunakan sengkang yang jauh lebih rapat di bagian sini karena ini cantilever. Nah, ini dari sudut lain besinya sangat rapat. Karena kondisi yang ada di lapangan besi 12, kita coba maksimalkan ini. Balik lagi, ini adalah penggunaan cantilever balok dengan bentang 4 meter. Semoga materi ini bermanfaat dan mungkin banyak yang diketahui. Dan jika ada yang kita perlu diskusi atau pertanyaan, silahkan ketik pada kolom komentar. Terima kasih.